teman-teman yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah hari Minggu. Untuk kita umat Kristiani boleh mari beribadah, baik yang ada di gereja yang melayani maupun beribadah yang ada di rumah. Mari persiapkan hatimu, kita boleh datang di hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebab hari ini sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab hari ini terima kasih buat kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah Bapa yang baik Kau hadir di setiap ibadah-ibadah dimanapun berada. Kau hadir Tuhan Yesus menyertai setiap umat-Mu yang melakukan ibadah-ibadah dimanapun berada. Malam hari ini Tuhan Yesus, mari Bapa yang baik, tetaplah bekerja atas kami umat. Tetaplah Bapa yang baik, baik di tempat ini, baik di rumah-rumah yang melakukan ibadah saat, dan baik dimanapun penyertaan-Mu selalu ada pada kami. Saat ini Tuhan, kami akan datang di hadapan-Mu menyembah Engkau. Mari ya Bapa yang baik, Engkau boleh senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Ibu Bapa Saudara kasih Tuhan, kita akan mulai menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Dia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Wow.
Kami sungguh sangat bersyukur. Terima kasih ya Bapa yang baik, buat segalanya yang Tuhan telah curahkan kepada kami umat-Mu. Benar seperti pujian kami berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap cinta dan tetap setia hanya kepadamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus kami selalu mengandalkan Engkau. Bapa yang baik, Kau memulihkan keadaan kami. Hari ini Tuhan Kau hadir di tempat ini. Mari urapi umat-Mu, baik yang melakukan ibadah di rumah-rumah. Mari Engkau penuhi dengan kasih kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Salam yang beribadah di rumah. Hari ini kita boleh menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, dan kita akan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita puji Tuhan, saya mau sapa kita. Apa kabar semua? Luar biasa. Yang di rumah apa kabar? Pasti luar biasa juga. Haleluya. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Dan yang belum bergabung, kami masih mengundang ibu bapak saudara untuk bergabung. Baiklah, kita akan puji Dia dengan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau kerahkan seluruh kekuatan kita untuk memuji Dia dan melayani Dia. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan Allah yang bangkit. Kekuatanmu ya Allah.
kita. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah saudara, kita masih tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya Tuhan melalui firman-Nya, dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau persembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, hari ini sukacita kami penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kesempatan ini hanya melayani Tuhan. Hidup kami ini yang sebentar pasti akan berlalu, namun kami tidak akan pernah sia-siakan untuk terus memberitakan firman, untuk terus menyenangkan hati, dan untuk terus melayani. Haleluya Yesus. Baiklah Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, buka hatimu hari ini.
khusus melalui Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat menyampaikan dari rahasia firman-Mu untuk membangun, membangkitkan iman kepercayaan kami seluruhnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami harapkan, Engkau yang kami yakini, mengajari hamba-Mu untuk menuntun hamba-Mu, untuk membuka rahasia firman-Mu, bahkan memakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan dengan berkata-kata melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah ada bersama kami untuk mengajari kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan saudara, di kesempatan ini masih ada waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya tiba saatnya nanti kita tidak akan lagi mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di kesempatan ini biarlah kita mau memberikan hati kita dan membuka jiwa tubuh roh kita untuk menerima firman. Karena kita tahu tanpa firman yang ada di dalam hati kita, kita tidak akan bisa kuat, kita tidak akan bisa berdiri saudaraku teguh kalau tidak ada firman di hati kita. Kesempatan ini saudara yang kekasih, biarlah kita membuka hati kita kepada Tuhan untuk kita renungkan firman, untuk kita nikmati firman. Jadi supaya jangan sia-sia ibadah kita hari ini saudaraku, walaupun kita tidak seberapa orang yang hadir, namun kita percaya bahwa firman yang ada tertulis, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada bersama mereka dan di tengah-tengah mereka. Kita percaya bahwa Yesus ada sekarang di tengah-tengah kita untuk menjamah, untuk membuka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam Lukas 21 ayat 23 sampai dengan 33. Lukas 21 ayat 23 sampai dengan 33. Sudah sekarang mari kita bacakan firman Tuhan saudaraku, mulai dari ayat 23 sampai dengan 33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pegunungan, di pedusunan, jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Atau aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini saudara firman Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada kita sekalian, khususnya kita umat Kristen, khususnya kita pengikut Tuhan yang sudah mendengarkan atau yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Di sini kita diperingatkan, dikatakan di sini saudaraku ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini sedang terjadi sekarang di negeri kita, dan bukan hanya di negeri ini saudaraku, melainkan di seluruh dunia ini sedang terjadi sekarang. Kita saudaraku mengetahui di depan mata kita yaitu penyakit COVID atau corona saudaraku yang terjangkit di seluruh Indonesia, yang sangat menakutkan, yang sangat mematikan. Bahkan dikatakan banyak orang saudaraku yang sudah mati, dan bahkan sampai sudah ribuan di seluruh dunia terjangkit oleh karena penyakit ini. Inilah saudaraku, nasib dunia ini saudaraku tidak ditentukan oleh orang yang memiliki uang banyak, tidak ditentukan oleh mereka yang mempunyai banyak masa atau kemampuan politik yang kuat, tetapi dunia ini tidak tetap akan dikendalikan oleh Yesus Tuhan. Itu sebabnya orang boleh berbicara apa saja tentang masa depan dunia ini, tetapi kita akan tetap bergantung dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, melalui ayat bacaan ini saya sampaikan 3 hal penting yang Alkitab katakan tentang nasib dunia dan apa yang akan terjadi hari-hari ini di depan kita saudaraku. Dikatakan di sini saudaraku, dunia ini akan lenyap. Kita baca ayat 33 ini dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dunia dengan segala kekuatannya, kecanggihannya, dan segala yang ada di dalamnya, semuanya akan lenyap. Dan jika kita tahu dunia akan lenyap, untuk apa kita mengikut hidup? Untuk apa kita mengikat hidup kita dengan apa yang ada di dunia ini saudaraku? Dunia yang sedang kita jalani ini adalah dunia yang sedang sakit. Dunia ini akan lenyap, dan jika kita bergantung kepada dunia, maka kita juga akan lenyap saudaraku bersama-sama dunia. Karena itu, jika kita ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka sekaranglah saatnya kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Sebab jika tidak, maka kita akan terlambat saudaraku. Kalau kita dapat baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 saudaraku, dikatakan di situ, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya saudaraku. Jadi dunia ini sekarang ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan kita tahu saudaraku, harta kekayaan tidak ada lagi arti. Bahkan pangkat, bahkan titel, sebagaimanapun tinggi titel kita, pangkat kita tinggi, tidak ada artinya lagi. Karena dikatakan dalam firman ini, dunia sedang lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan di sini saudaraku, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tetap hidup selama-lamanya. Jadi artinya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dunia ini sedang lenyap. Kita lihat, gak ada artinya hidup lagi di dunia. Sama rata di mata Tuhan. Yang kaya pun susah, yang punya duit pun susah, yang berpangkat pun susah, dan yang miskin pun susah, yang menderita pun susah. Itulah pekerjaan dunia pada saat ini saudaraku. Dunia dengan segala kekuatannya, kecanggihannya, dan segala yang ada di dalamnya, semuanya akan lenyap, kata firman Tuhan. Dan jika kita tahu dunia ini akan lenyap, dikatakan tadi,
Untuk apa kita lagi mengikuti dunia? Untuk apa kita lagi hidup di dunia? Sedang dunia ini sedang lenyap, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita senantiasa memperhatikan yang sedang terjadi ini. Kita tahu ini adalah suatu peringatan bagi kehidupan kita, terutama orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ini sedang peringatan. Jadi diajari kita untuk memandang situasi ini untuk saudaraku apa? Untuk kita semakin giat, semakin setia, semakin bangkit, dan semakin beriman kepada Tuhan, saudaraku. Jadi jangan lagi terlena, jangan lagi saudaraku berlenggang kangkung, tetapi dikatakan firman Tuhan, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu, datanglah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang ini, saudaraku, terlena oleh situasi zaman ini. Karena apa? Karena mungkin mereka tidak memiliki firman, karena mungkin mereka tidak memiliki iman, karena mungkin mereka tidak memiliki sesuatu fondasi dalam iman kepercayaan mereka, membuat mereka, saudaraku, cemas, membuat mereka loyo, membuat mereka tertidur, membuat mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, mari semakin kita dekatkanlah diri kita untuk bergumul, untuk setia, untuk siap sedia menanti hari kedatangan Tuhan, saudaraku. Saudara yang kekasih, kita dapat membaca di dalam Yeremia 9 ayat 23 bahwa dikatakan di dunia ini, biarlah orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya, dan orang kaya yang kaya janganlah bermegah oleh karena kekayaannya, tetapi biarlah orang kaya digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan. Di kesempatan ini dikatakan tadi, kita akan memberikan, yaitu ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hati paling utama, jiwa paling utama, roh kita paling utama, berserah kepada Tuhan, bersiap kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan tadi di sini, saudaraku, di ayat 31, kerajaan Allah akan ditegakkan. Jelas, saudaraku. Seringkali kita berpikir, mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu sementara orang Kristen ditekan dan dihambat, gereja dibakar, tapi Tuhan sepertinya tidak berbuat sesuatu. Dan karena itu banyak orang berpikir bahwa setan sedang mengendalikan semuanya. Ingat, setan hanya menunjukkan segala kekuatannya, tetapi Yesus tetap Tuhan yang mengendalikan dunia ini. Yesus tetap yang mengendalikan hidup kita. Dari segala kesulitan, dari segala kekhawatiran, dari segala kekurangan, Yesus mengendalikan hidup kita, saudaraku. Makanya kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Dikatakan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kerajaan Allah ditegakkan di dunia ini. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan tadi di sini, saudaraku, di ayat 27 bahwa setiap orang akan dihakimi. Jadi setiap orang nanti akan dihakimi, saudaraku, di hari kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuatan dan kemuliaannya. Nah ini, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan melihat. Dikatakan di sini, saudaraku, ayat yang 27. Mengapa setiap orang akan dihakimi? Jika Yesus datang dengan kuasa dan kemuliaannya, maka hal ini akan membawa dua reaksi. Dikatakan di situ, saudaraku, pertama, datang dari orang-orang yang percaya kepadanya. Waktu kita melihat dia datang dalam kuasa dan kemuliaannya, kita akan bersorak-sorai, haleluya, Tuhan selamatkan saya.
Tetapi mungkin ini bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, bagi orang yang tidak mengerti kebenaran Allah, bagi orang yang tidak tahu kebenaran, mereka mungkin akan ketakutan, mereka mungkin akan menjerit, mereka mungkin akan menangis melihat kedatangan Tuhan kedua kali menjemput orang percaya. Itu makanya saudaraku ada di dalam Alkitab, dan juga kata nyanyian kita berkata ada tangisan di sana. Di mana maksudnya? Di dunia ini banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Siapakah yang terpilih itu? Adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran Allah, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang menenangkan hati Tuhan. Mereka-mereka inilah yang terpilih nanti di hari kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman, sangat saudaraku bersuka cita menyambutnya. Karena dia pikir, sudah lenyap, sudah selesai, dan sudah selesai penderitaannya di dunia ini. Tuhan sudah bersama dengan orang-orang pilihannya. Ini yang kita kejar sekarang saudaraku. Makanya kesempatan ini kita isi. Kita datang kepada Dia, kita berseru kepada Dia, supaya kita ikut di dalamnya, supaya kita ikut bersama dengan Dia saudaraku, supaya kita jangan tinggal di dunia yang fana ini, supaya kita jangan binasa. Orang-orang yang berseru kepada Dia akan diselamatkan. Orang-orang yang minta ampun kepada Dia akan Dia terima. Orang-orang yang datang saudaraku mengandalkan Dia akan Dia tolong. Jadi saudaraku, sangat kita saudaraku memperhatikan atau mengisi waktu-waktu kita yang singkat ini datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, supaya jangan terjadi nanti pembinasaan ini terkena kepada kehidupan kita orang percaya. Ada itu nyanyian saudaraku, dikatakan ada ratap tangis kedengaran di sana, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih itu saudaraku? Adalah orang-orang yang menghormati namanya. Jadi saudara, pada kesempatan ini marilah kita tetap berjuang untuk memuji Dia, menyerahkan diri kita, mengandalkan Dia, supaya kita kuat. Jangan bingung saudaraku, jangan takut untuk menghadapi masa-masa yang datang ini. Firman Tuhan berkata, jangan takut, aku ada bersama engkau. Banyak yang ketakutan pada akhir zaman ini saudaraku. Di mana-mana kita dengarkan saking takutnya mereka menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bahkan yang sedang terjadi di dunia ini tentang penyakit COVID-19 ini. Ada kita dengarkan di mana-mana bunuh diri. Ada yang satu keluarga bunuh diri. Ada dengan ibu anak-anaknya bunuh diri. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki iman, tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, sehingga datang iblis saudaraku menggoda, menguasai hati pikirannya, sehingga apa yang terjadi? Jalan pintas yang gak pantas saudaraku. Udahlah, bunuh diri aja, sekalian selesai hidupnya. Dipikirnya itu bisa saudaraku untuk menyelesaikan hidupnya. Tetapi di hari penghakiman itu akan semua diperhadapkan. Semua akan memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mengikut Dia. Akan dipertanggungjawabkan saudaraku di masa hidupnya, di masa pelayanannya, di masa pekerjaannya di dunia, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Ini yang kita kejar saudaraku. Kita harus berusaha melakukan kehendak Tuhan selama hidup kita di dunia.
kita akan isi waktu yang singkat ini, waktu yang sisa ini, datang berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dalam firman, bangkit dari tidur untuk berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan pun yang mendengarkan khotbah ini, bahkan yang disampaikan khotbah melalui kertas tertulis di rumah keluarga masing-masing, mari kesempatan ini adakanlah mesbah doa kepada Tuhan dengan keluarga, dengan anak-anakmu, supaya semua keluargamu diselamatkan dan terangkat di hari penghakiman ini, saudaraku. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang mendengarkan khotbah ini, mari bangkit, mari bangun imanmu, ceritakan kepada anak-anakmu tentang kebaikan Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan di dalam kehidupanmu, supaya anak-anakmu, saudaraku, mengerti dan sadar bahwa hanya Tuhanlah yang patut kita puji, hanya Tuhan yang patut kita muliakan. Tiada yang lain, Dia satunya yang memberi keselamatan kepada kita, saudaraku. Tiada yang lain. Firman-Nya berkata, tiada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Hanya melalui Yesuslah yang sudah disalibkan, yang sudah mencurahkan darahnya, yang begitu banyak di Gunung Jojutau, di Bukit Kalpari. Dia berkata, sudah selesai. Berarti segala beban, segala penderitaan, segala kemiskinan, segala penyakit kita, Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah lenyapkan, Dia sudah pikul melalui salibnya, saudaraku. Mari kita akan ceritakan kebenaran ini kepada keluarga kita, anak-anak kita di kesempatan ini, karena memang inilah kesempatan untuk memberitahukan kebenaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari kita bergumul berdoa kepada Tuhan. Jangan lewatkan waktu ini, karena memang waktu ini sudah waktu yang singkat, bahwa hari kedatangan Tuhan sudah diambang pintu, saudaraku. Perhatikanlah firman ini, bacakanlah firman ini, renungkanlah firman ini di dalam kehidupanmu masing-masing. Semuanya, saudaraku, menghargai, menghormati Tuhan di akhir zaman ini, karena memang hanya Tuhanlah yang patut kita hormati, yang patut kita andalkan. Hanya Dialah yang sanggup memberi pertolongan kepada kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita mau pakai di dunia ini, Tuhan memberikan kepada kita. Sebab firman-Nya berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan saya tambahkan. Artinya kita dahulukan Tuhan, kita utamakan Dia di dalam setiap perencanaan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita. Kalau kita dahulukan Tuhan, kalau kita utamakan Dia, maka semua akan kita inginkan di dunia ini berikannya, saudaraku. Jadi kita pergunakanlah, saudara, waktu-waktu yang sangat singkat ini memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sepele. Mari arahkan hatimu, angkat wajahmu, pandang Yesus, undang Yesus untuk memberkati saudara. Kita tidak bisa mampu. Kalau tanpa Yesus tidak bisa kita mampu. Dan tidak akan bisa kita bertahan, saudaraku, kalau hanya pemikiran kita sendiri yang kita andalkan. Makanya dalam Yeremia itu berkata, orang yang mengandalkan manusia terkutuk, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kemampuannya sendiri, terkutuk, kata Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Di kesempatan ini andalkan Tuhan, saudaraku. Jangan lupa berdoa. Mari tetap setia, baca firman, renungkan firman, hayati firman, supaya ada arti kekristenanmu itu di hadapan Tuhan, saudaraku. Jadi jangan bodoh. Jangan kita, saudaraku, Kristen yang hanya KTP, tanpa pertobatan, tanpa mengenal, tanpa mengerti kebenaran Allah. Mari, saudaraku, renungkan firman. Biarlah, saudaraku, firman ini yang disampaikan di dalam kehidupan kita akhir zaman ini, biar ini tetap ada. Kita pegang, saudaraku, di mana dikatakan di sini,
Saya bacakan lagi saudaraku sekali lagi, mulai dari ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu dimulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Biarlah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan satu iota pun tidak akan ada berlalu, tetapi firman ini adalah iya dan amin, dan firman ini adalah kekal sampai selama-lamanya. Saya percaya semua kita akan berpegang kepada firman Tuhan, supaya hati kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua saudaraku, dan juga memberkati jemaat yang mendengarkan khotbah ini di rumah masing-masing. Puji Tuhan saudaraku. Nah, saya akan mengangkat kita pujian untuk menyertai kita berdoa saudaraku kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Karena hanya Roh Kuduslah yang memenuhi kehidupan kita, menyertai kita, membimbing kita, membawa kita ke dalam jalur kebenaran Allah. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Jiwaku
Tuhan, doa kami kepadamu. Akhir zaman ini, bangunkanlah iman kepercayaan jemaat-Mu Bapa. Bangkitkanlah semangat mereka. Buatlah mereka sadar, buat mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruhnya jemaat-Mu. Berikan Tuhan apa yang mereka inginkan selama masa-masa kesulitan ini. Kami butuh pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan, agar semua jemaat-Mu merasakan sukacita oleh karena pemeliharaan Allah senantiasa bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sakit, jangan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan ya Tuhan, yang jatuh tolong kembali, bahkan yang susah hibur dalam Roh Kudus-Mu. Dan yang berkekurangan, bukakanlah Tuhan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu kepada seluruh khususnya jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan nama-Mu, orang yang percaya kepada Yesus, tidak akan Kau kecewakan ya Bapa, tetapi Kau pelihara di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman itu yang sudah kami dengarkan menjadi pedoman kami, menjadi dasar dalam iman kepercayaan kami, untuk kami pegang sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berakar, hingga kami mengeluarkan buah-buah yang manis ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kelepas kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita ulangi lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya.
hari Selasa, bahkan hari Jumat, juga hari Minggu, kembali lagi kita ibadah di gereja ini. Sebelum kita bersama jemaat mengadakan ibadah kita di gereja ini, mari senantiasa kita menghargai atau menghormati lebaran-lebaran khotbah yang sedang dikirim atau yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita di tangan kita masing-masing. Kita berdoa supaya segera tersingkir penyakit corona ini, saudaraku, supaya kita bisa juga dengan segera ibadah di gereja kita lokal. Nah, Tuhanlah memberkati jemaat Tuhan dan kita semua hari ini. Mari saudara, kita akan memanjatkan doa syafaat dan saya undang biarlah Ibu Perni mendoakan doa syafaat kita. Kita angkat lagi pujian kita ya tadi. Bila saatnya nanti aku Biarlah Bapa lewat
sampai Jumat juga hari Minggunya Bapak. Biarlah setiap umat-Mu boleh memiliki kerinduan untuk boleh menyaksikan live stream GBI bersama tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukur bagi Allah kami yang hidup hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, kita sama-sama menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa di surga serta persekutuan oleh Roh Kudus itulah tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus Maranatha kembali mengangkat gerejanya. Mari semua kita yang beriman sama-sama katakan amin. Shalom.